pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ketua kelasnya disiapkan berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing, gitu ya. Silakan ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, kita sebelum belajar berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Absen terlebih dahulu. Indah Sucita, Irawan, Adis. Abdal, Zaki, terus Yola. Lalu kita sudah membahas tentang apa? Bencana. Ya. Coba ada yang berani menjawab? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Hah? Ya? Minggu lalu membahas tentang apa itu bencana alam, Bu. Bencana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan guguran korban jiwa manusia. Kalian pernah merasakan tsunami? Enggak. Belum pernah ya. Tapi waktu itu pernah ada namanya gempa bumi di Banten, kemudian ada sedikit tsunami gitu ya, karena anak Krakatau mengalami erupsi bencana alam ya, di mana bencana alam itu ada 3 komponen atau jenisnya, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah itu nanti akan berkaitan dengan tujuan kita pada pagi hari ini ya, di mana nanti kalian akan mempelajari tentang klasifikasi bencana alam, kemudian kalian mampu menganalisis karakteristik dari bencana alam itu tersendiri dan bagaimana sih cara kalian melakukan siklus penanggulangan ketika kalian terjadi bencana. Lalu Ibu sudah membagi kalian kelompok-kelompok, ya kan? Ya, Bu. Nah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Fenomena-fenomena alam yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah kemudian fenomena-fenomena ini akan mempengaruhi dari kehidupan makhluk di bumi. Nah kemudian fenomena itu ada yang dari litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Nah kalau litosfer biasanya nanti akan berdampak bencana alam seperti gempa bumi ya, kemudian tsunami dan gunung berapi. Kita bahas 3 materi, yaitu pertama tentang gempa bumi, bisa kalian lihat di situ. Dan ini saat terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap tenang, kemudian harus melindungi diri dari benda-benda yang akan jatuh. Di sini ya, serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut, gitu ya. Gerakan lempeng, kemudian kita masuk ke letusan gunung berapi ya. Biasanya ada tanda-tanda peringatan untuk letusan gunung berapi, itu sebenarnya karakteristik. Gambar ya. Gambar apa aja yang pertama? Yang ini gambar apa nak? Gempa. Sedangkan ini? Ini tsunami. Berarti kita pada hari ini akan membahas lebih spesifik tentang karakteristik, kemudian siklus penanggulangan tentang gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Identifikasikan masalahnya apa sih? Ya, dilihat. Sambil Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD untuk kelompok ya nak. Mana sih yang mau dicari? Itu ya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan di dalam lembar kelompok kalian. Nah, ada kalian sudah ngomong gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan clue yang akan kalian identifikasikan. Jadi nomor 1 itu kan ada soal identifikasikan dari artikel yang kalian baca. Ya, nanti artikel itu kalian analisis setelah kalian baca, ya. Itu
menit ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan ambil bukunya. Kira-kira masuk kemana ya? Silakan ambil bukunya. Diambil. 3 dan 5. Silakan. Kejauhan boleh ditaruh di sini, nggak boleh diambil. Diambil aja. Satu orang. Nah. Kalian maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok yang tidak maju, tolong itu perhatikan, ya. Kemudian silakan untuk kelompok yang tidak maju itu mempersiapkan pertanyaan, ya. Boleh pertanyaan atau pendapat yang nantinya akan diberikan kepada kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bencana alam gempa bumi. Gempa Palu di tahun 2018 ini diawali dengan klaster rangkaian gempa bumi pendahuluan Resource yang terjadi 7 bulan dan 3 jam sebelum gempa utama yang berkaitan dengan proses inflasi gempa besar. Gempa Resource ini terjadi sekitar titik inisial Bencana atau BNPB. Kerusakan yang masif terjadi di wilayah Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pengelolaan kerentanan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gempa bumi dan tsunami melalui sosialisasi. Ada pertanyaan dari kawan-kawan. Kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 1. Silakan Davi. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana gempa di Palu dapat terjadi? Bagaimana gempa di Palu dapat terjadi? Ya, silakan kelompok 1 diskusikan bagaimana sikap terjadinya gempa di Palu menurut kalian baca. Baik, Abdal, silakan. Silakan Abdal. Apakah gempa bumi di Palu menyebabkan tsunami? Jika iya, mengapa? Perhatikan yang kelompok 5 ya, Nak. Ia menyebabkan tsunami. Bagi para ahli kebumian, geoscientist, belum ada konsensus mengenai apa sebenarnya kondisi tsunami Palu 2018. kelompok 1, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 akan mengidentifikasi tsunami. Jadinya permukaan air laut menurun ke arah Palu dan menimbulkan terjadinya gelombang laut sebesar yang disebut tsunami.
B. Pendapatan korban dan lokasi pengungsian dilaporkan sekitar 132.000 jiwa meninggal dunia dan 37.000 orang dinyatakan hilang pada 27 Desember 2004. Apakah yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya, angkat tangannya nak. Untuk kelompok 2, silakan angkat tangannya nak. Apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa mengenai tsunami tersebut? Merupakan suatu bencana yang tidak terjadi, akan tetapi dampak yang diakibatkannya sangat luar biasa ataupun masif. Bencana tsunami disebabkan oleh ketinggian gelombang tsunami di tepi pantai atau ketinggian genangannya di daratan Indonesia, dan juga yang sangat berbahaya adalah arus gelombang tsunami di daratan yang banyak membawa sampah-sampah seperti pepohonan, sisa rumah. Bagaimana kelompok 5? Baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Tidak. Kami sampaikan, karena lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan tentang jaringan pendengar AD. Pada 26 hingga 27 Oktober 2010, aktivitas ikut Merapi meledak di Lingkaran. Laju deformasi atau pengelubungan. Saya dari kelompok 1, mewakili dari kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan pertanyaannya. Langkah-langkah apa yang dilakukan setelah terjadi letusan gunung Merapi? Daerah terkena hujan abu karena bisa merusak mesin motor dan transmisi hingga pengapian. Keempat, ikuti informasi melalui sumber informasi yang ada di radio atau TV atau konferensi iklan terkait. Apakah kelompok satu puas? Sangat puas. Terima kasih dengan jawaban. Kelompok 4 ingin melakukan pendidikan. Hasil diskusi kami. Pemahaman masyarakat mengenai pembangunan sosialisasi, komunikasi, intensif, pelatihan dan simulasi pembangunan. Selain itu penguatan sistem peningkatan diri juga penting. Penguasaan ilmu dan teknologi kemudian juga pasti sangat membantu usaha-usaha mitigasi bencana itu. Bagaimana pengaruh gempa terhadap kehidupan di bumi? Menurut kelompok Saingan. 4. Gempa bumi dapat menyebabkan kembali berdasarkan pantai dan daerah pesisir, tanah longsor dan runtuhnya tanah. Pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor dan runtuhnya tanah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan 5 orang. Saya Sahrul Meki, Proses terjadinya gunung api di vulkanologi di teknologi Bandung ITB dan Hotel Development. Juga erupsi ini disebabkan adanya akumulasi gas pada dapur magma yang telah terjadi pada tahun sebelumnya. Adanya gangguan keseimbangan dari dapur magma sebenarnya selama ini tersebut tidak terganggu, maka tidak terjadi erupsi. Kemudian dapat terima ITB kami 14 Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana gunung Merapi itu bisa terjadi? Baik, jawaban. Gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan arteri terpecah menjadi 17 cangkring oleh utama pelaku mengambang dan lapisan. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Ya. Ya, Rehan silakan.
Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 1 yang dapat saya pembelajaran di hari ini, yaitu saya dapat mengetahui bahwa masing-masing bencana itu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita apa yang bakal terjadi di bencana tersebut. Baik, tepuk tangan dulu. Kira-kira apa sih dari kesimpulan diskusi kita? Kesimpulan materi hari ini, Bu, menurut saya dapat saya simpulkan bahwa kita harus mengetahui langkah apa saja yang dapat kita lakukan waktu sebelum bencana, ketika bencana terjadi, maupun setelah bencana terjadi. Dari yang tadi dibicarakan oleh Leha, kemudian yang dibicarakan oleh Abdal, bahwasanya kita ya sesuai dengan materi itu bahwasanya bencana itu ada beberapa jenisnya, gitu ya. Nah, kita fokuskan kepada 3 jenis bencana yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Ada yang dapat tentang gempa bumi. Gempa bumi itu adalah pergerakan lempeng ya, baik itu di lautan yang kita kenal ya, kemudian maupun di darat. Nah, pergerakan lempeng itu akan mengakibatkan getaran di permukaan bumi. Sehingga berdampak ketika goncangannya ya, karena kan kerasa tuh goncangan. Nah, getarannya kalau misalnya kuat itu akan berdampak terhadap misalnya rumah-rumah roboh ya, kemudian fasilitas rusak. Tetapi kalau untuk getaran yang kecil, kalian hanya merasakan seperti ada goyangan, tetapi tidak terjadi dampak yang besar atau menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa? Tentang gunung berapi. Tadi ada kelompok 3 ya, mengatakan ada faktor-faktor yang membuat letusan gunung berapi itu bisa dikatakan kuat atau lemah. Ada 3 ya. Lihat dari dalamnya gunung berapi itu ya, bagaimana tekanannya kuat atau tidak. Kemudian dilihat dari atasnya ya gunung berapi itu ya. Kemudian ledakannya seperti apa. Nah, itu ledakan dari gunung berapi itu juga akan berdampak baik ya, ataupun buruk atau merusak ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan tadi ya sebelum terjadinya gunung meletus, kemudian ketika sudah terjadi gunung meletus, dan setelah terjadi gunung meletus ya. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang apa? Tsunami. Berarti tsunami itu air. Airnya dari mana? Laut ya, di mana ada tadi itu ya, dari gempa bumi yang ada di laut, kemudian ada runtuhan, kemudian terjadi penyusutan ya air, kemudian air itu terhempaskan kembali ke daratan dengan tekanan yang cukup tinggi, sehingga yang di pinggiran pantai itu biasanya akan mengalami dampak yang cukup merusak pada sang pencipta kita, gitu ya. Karena semua bencana itu datangnya tiba-tiba, siap tidak siap kita harus siap. Makanya kita harus belajar bagaimana cara penanggulangan siklus bencana. Soal latihan ya, silakan dibagikan Leha. Di situ ada 5 soal yang akan mengukur pengetahuan pemahaman konsep kalian pada materi hari ini. Ya, jangan lupa pilih namanya, kemudian kalian baca perlahan, kemudian kalian tulis jawabannya di lembar kertas ini. Silakan. Jawaban kamu apa ya, Kak? Jawaban teman-teman ya. Berdasar tingkat gunung meletus. Jawabannya aktif normal, waspada, siaga, dan awas. Oke. Kira-kira betul nggak jawabannya? Betul. Jawaban yang lain? Betul. Ya. Jawabannya ketika kita menghadapi gunung meletus ada 4 tingkatan ya. Aktif normal, waspada, kemudian siaga dan awas. Kalau sudah bunyi sinyal awas berarti kalian harus cepat-cepat menjauh dan mengungsi. Ya, tidak boleh lagi ada aktivitas yang mendekati sekitaran radius bencana gunung berapi. Yang betul itu
20 poin. Jelaskan tahap penanggulangan bencana jika terjadi tsunami. Bergerakan sesuai dengan jalur evakuasi tsunami. Jika tidak mengetahui jalur evakuasi, bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Ketinggian air akibat gelombang tsunami bisa mencapai 24 meter. Itu benarnya kemudian dikumpulkan kembali ke masing-masing ya. Silakan Leha ambil tugas teman-temannya. Sudah ditampilkan dan kalian sudah mengerjakan tugas individu dengan baik. Alhamdulillah Ibu lihat di sini sudah banyak yang dapat di atas KKM kita 73. Minggu depan pelajari atau buka buku kalian mengenai tentang banjir, longsor, ya, kemudian kebakaran hutan. Kita akan membahas tentang bencana itu. Oke, Bang, ini pembelajaran kita pada pagi hari